Untuk kegiatan pada siang hari ini, Pak Guru akan menunjuk salah satu ketua kelas ya untuk memimpin doa. Silakan Mas Firman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk yang selanjutnya Pak Guru akan melakukan absensi siswa ya. Yang pertama nomor 1 Saudara Abdul Aska, Eva, Felicia, Bima, kemudian Esa. Ya, semuanya masuk ya. Baik, untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan rutinitas seperti biasa, pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran yang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng-bareng sekaligus dengan dia kelas. Silakan semuanya berdiri. Sudah siap ya? Itulah Indonesia Raya kedua. Indonesia Indonesia merdeka, merdeka. Itulah Indonesia Raya. Emang dari bawah ketuhannya kuat imannya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, untuk yang selanjutnya ya, pada pembelajaran pagi hari ini ya, pemaparan materi atau materi ini, kemudian untuk menindaklanjuti mata pelajaran yang minggu yang lalu, judulnya masih tetap atau materinya masih tetap dakwah di sana, cuma kita hanya memberikan pengembangan dari sub materi. Kalau minggu yang lalu sub materinya adalah apa? Ada yang ingat? Dakwah wali songo atau pengertian dan nama-nama wali songo. Kemudian sub yang akan disampaikan pada hari ini atau siang hari ini yaitu adalah peranan wali songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ya. Kemudian dari susunan wali songo dengan baik maupun dengan benar, sehingga kalian cara menyebutkannya itu tidak terbolak-balik. Ya. Nanti terbolak-balik kalau sudah dijelaskan sunnah bersih bisa dari nomor 8 maupun nomor 6 bisa jadi seperti itu. Ya. Kita sebutkan bareng-bareng. Ya.
Dari urutan nomor 1 naik ke sebelah kanan, kemudian kembali ke kiri sampai nomor 9. Yuk sebutkan bareng-bareng. Nomor 1 sunat, 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari tadi yang telah disebutkan oleh kalian bahwa sunnah yang pertama, nomor pertama yaitu adalah sunnah bersih. Dalam penerangannya beliau berdakwah dengan cara yang intens. Intens itu ada yang tahu intens? Intens itu serius, benar-benar dikerjakan tanpa keraguan-raguan. Setiap hari dakwah, setiap hari menyebarkan Islam, tiada henti, itu intens. Bukan pasif. Kalau pasif itu berhenti, tidak mau menjalankan dakwah lagi, namanya pasif. Ini intens, intensif. Jalan terus tanpa keraguan-raguan demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bijaksana, intens dan bijaksana. Artinya beliau sunnah bersih itu berdakwah dengan bijaksana, tidak memaksa, tidak ada membuat diri. Bukan pasti orang Jawa, bukan asli orang Jawa, tetapi beliau mampu mengantisipasi keadaan masyarakat yang dihadapi, yaitu di wilayah Jawa Timur. Bukan orang Jawa, misalnya kalian aslinya kamu itu bukan orang Minahasa, tapi kamu langsung bisa adaptasi, bisa menyesuaikan dengan orang-orang di Minahasa. Kemudian setelah sunnah bersih datang ke tanah Jawa, perkembangan Islam semakin pesat, semakin maju, ya, signifikan. Dan beliau diyakini sebagai pokok penyebar Islam yang mahir, sehingga masyarakat banyak yang berburu pada beliau. Sunnah bersih menerapkan metode dakwah yang tepat, yaitu upaya menggunakan sistem kasta. Sistem kasta ada yang tahu? Sistem kasta itu ada yang tahu? Coba ada yang tahu nggak sistem kasta? Baik orang matinya, baik orang kecil, orang bawah, orang menengah, orang atas itu diperlakukan oleh sunnah bersih itu adalah diperlakukan dengan sama, tidak dibeda-bedakan. Kita dakwah ke orang yang malam, orang yang dakwahnya juga sama, tidak ada tekanan, dengan bijaksana dan seterusnya. Ketika bawah ke masyarakat tingkat menengah juga demikian, tingkat atas juga demikian. Jadi tidak membeda-bedakan sistem kasta. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah sunnah apel. Peratannya adalah setelah didakwahnya sunnah apel adalah menggunakan idiom-idiom budaya lokal, yang berarti itu adalah dari sebuah gabungan kata-kata dan penyatuan bahasa. Seperti contoh, kita menyatu, ayo kita menyatu, ayo kita membangun, yang dikaitkan dengan sejarah kebudayaan Islam. Itu idiom-idiom. Kemudian puji-pujian yang merupakan ciri khas sastra pesantren yang dikembangkan di Ampel Denta. Puji-pujian ada yang tahu? Ada yang paham? Kamu kalau di Langgar, kalau sore maghrib, karena kalau siang kan di kamar. Malam mau ngaji maghrib, pas sholat maghrib, sebelum tadi biasanya setelah ada itu puji-pujian. Agar yuk kita sekarang saya mengajak kalian untuk puji-pujian tentang biar kamu besok ketika mati di bisa menjawab, ya. Kan besok bisa setelah kubur, kemudian tinggal orang yang mengatakan langsung usulkan orang yang mengatakan itu budaya ini. Suku pangeran dan sebagainya.
Biar kamu besok bisa menjawab, ya, kita ajak untuk kalian satu lebih bijak, ya, bareng-bareng dengan saya, ya. Kemudian nanti kalau kamu yang tidak la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Fatil Amin. Ayo bareng. Allah ya Rabbi pangeran kula Nabi Muhammad Nabi kawula agama Islam agama kula kita Quran panutan kula. Itu pertanyaan-pertanyaan kamu besok. Apa kitabmu? Apa panutanmu? Kita Al-Quran. Iman sa'afini iman ta'ullah kabaitullah kiblat ta'ullah kabaitul Ka'bah yaitu adalah kiblat kita semua sebagai umat muslim mukmin sedaya mukmin sederek kula wong Islam mana wong Islam adon sedaya wong Islam wis sederek utawi sedulure wong kabeh ayo padha ngibadah mumpung esih ana uripe badan siji badan jiwa bakal mati ojo kaya kebo sapi itu ada babar belas namun vitamin aja kaya kebo sapi luwih enak luwih mulia rasane wong manis suwarna lambu sukro berkasihan jawi same wong ngabekti ngabekti manusia mari pangeran kemoho suci usah jalane wong aning neraka isi mereka labang kunes kalajeng ki ulah geni wis arep isap nyong apa besok nek kok ora geni rantai geni jagat geni cawe sane wong naraka umang pada pangeran ojo kumang pada pangeran itu adalah baik yang diciptakan untuk yang selanjutnya yaitu yang nomor 3 ya. Nomor 3 yaitu adalah sunnah kiri. Kemudian dakwah Islam yang dilakukan itu adalah peranannya sunnah kiri. Dakwah Islam yang dilakukan sunnah kiri adalah menggunakan jalur budaya seperti permainan setungan ya, permainan setungan kalau di tempat kita sendiri itu adalah untuk tuntutan masih ada yang suka tuntutan kan ya selanjutnya yaitu adalah sunnah bonang peranan sunnah bonang sukses berdakwah dengan cara menyesuaikan diri
dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang mengemari wayang dan musik gamelan. Corak budaya. Jadi setiap wilayah itu mempunyai corak budaya sendiri. Ada yang mempunyai corak budayaannya rumah. Misalnya Sunan Bonang besok mau dakwah ke desa Kebundawang, tapi di desa Kebundawang corak budayaannya itu misalnya rebana, pentas rebana, pelatihan rebana dan seterusnya. Maka Sunan Bonang masuk menyusul tersebut dan seterusnya. Ya. Ada yang paham? Hari saja, ada yang tahu? Dibaca bareng-bareng biar kamu untuk memperbarui keislaman. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah sebuah kalimat syahadat atau syahadat. Kalimat syahadat dipaksakan atau dibacakan itu bukan hanya bagi orang-orang yang non-Islam masuk Islam itu saja tidak. Tapi kita semua sebagai umat Muslim setiap hari harus tidak lepas dari ucapan kalimat syahadat. Contoh, misalnya kalian mau sholat zuhur. Biasanya dari sholat subuh sampai zuhur kamu melakukan pembohongan terhadap teman. Pembohongan itu tingkatnya kecil, menengah, atas, itu juga dosa. Maka sebelum kamu menghadap Allah pada saat kamu sholat pada sholat zuhur, sebelum melakukan ulanginya, maka kamu harus membaca apa? Syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usolli fardhu al-fardhu mustaqbil lillahi ta'ala Allahu akbar. Harus sholat sendiri di rumah. Karena apa? Agar pada saat kamu akan menghadap kepada Allah, terus menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak sholat wajib sehari semalam 5 waktu harus kamu lakukan. Karena kamu umat Muslim, kecuali kamu Kristen, Buddha, Katolik, berusaha sholat. Ya. Mereka juga beribadah, cuma tidak menggunakan bacaan-bacaan yang kita baca seperti orang Islam. Itu. Kemudian puasa wajib itu harus kamu lakukan. Ketika kamu dua-duanya wajib, dua itu tidak pernah dilakukan, maka besok kamu di akhirat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 5, Sunan Gunung Jati. Peranannya adalah beliau pernah ke Baghdad. Baghdad itu luar negeri, luar Indonesia, untuk belajar tasawuf. Ya, akhirnya tasawuf itu ada yang tahu? Belajar ilmu tasawuf itu ilmu tentang apa? Tentang ilmu yang memprioritaskan apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ayo. Memprioritaskan bukan urusan kemudian khususnya di Cirebon, Sunan Gunung Jati menyiarkan Islam di Cirebon hingga beliau wafat. Beliau wafatnya juga di sana, di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah nomor 7, Sunan Kudus. Peranan beliau adalah untuk memperlancar penyebaran Islam. Sunan Kudus membangun sebuah masjid di daerah Keloran. Keloran Kudus, Keloran itu kabupaten daerah Kudus. Kabupaten Keloran Kudus pada tahun 1549 Masehi. Kemudian masjid itu diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar. Itu pembangunan masjid yang didirikan oleh Sunan Kudus. Bahkan sampai sekarang menaranya itu masih berdiri kokoh, dan kalian kalau ziarah ke sana juga akan melihat itu adalah bernama Wali Sunan Kudus. Kemudian yang ke-8,
Sunan Kalijaga dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Kalijaga suka berkelana dari dusun ke dusun lainnya, dari pelosok ke pelosok, dari dusun ke dusun. Sunan Kalijaga mempunyai wawasan luas dan pemikiran yang tajam dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Sunan Kalijaga terbilang bijaksana dan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Lapisan itu lapisan masyarakat bawah, masyarakat yang menengah, masyarakat yang atas. Kalau masyarakat atas biasanya orang-orang yang elit, orang-orang yang kaya dan seterusnya. Kemudian Sunan Kalijaga dapat menjelaskan jamaah atau petuah didasarkan pada 3 hal, yaitu momor, kemudian momot. Momong yang berarti bersedia untuk mengasuh, membimbing dan mengarahkan, mengasuh, membimbing dan mengarahkan masyarakatnya di wilayah perhubungan yang telah beliau dakwai. Kemudian yang kedua adalah momor. Tadi momor, sekarang momor, yang berarti bersedia untuk bergaul, berkawan. Artinya beliau bergaul, berteman, bersahabat, bercampur dengan masyarakat. Ini tidak mengira-ngira, tidak memilih. Bukan berarti Sunan Kalijaga anak dia miskin, saya nggak mau. Dia kaya, saya sakit, saya mau. Jadi orang yang miskin, orang yang kaya didekati. Orang yang jelek, orang yang bagus, orang yang cantik didekati. Orang yang soleh, yang tidak soleh juga didekati. Itu momor yang berarti bersedia untuk bergaul, berbagi, bergaul, kemudian berkawan. Kemudian yang ketiga, momor yang berarti bersedia untuk menampung aspirasi maupun inspirasi. Aspirasi itu terdapat dari masyarakat setempat. Inspirasi itu dari kehendak. Misalnya masyarakat menginginkan ini, wah saya pengen ada guru berbana, maka Sunan Kalijaga mengupayakan bagaimana dia di kelompok ini ada guru berbana. Misalnya Sunan Kalijaga di wilayah Kudus misalnya, di desa Lopeng misalnya, masyarakatnya menginginkan budaya lokalnya yaitu adalah rodan. Maka bagaimana biar Kalijaga mengupayakan di situ ada kegiatan rodan seperti itu ya. Jadi dapat menampung aspirasi itu pendapat dari warga, kemudian inspirasi itu adalah tindak masyarakat yang diinginkan dalam sebuah kelompok kebudayaan yang ada di situ. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir yaitu adalah Sunan Muria. Sunan Muria dalam berdakwah gayanya itu moderat, menuruti ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Nama Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria mengolaborasi kebudayaan Jawa dengan warna Islami seperti adat kenduri pada acara-acara tertentu. Kenduri tahu? Kenduri di sini rumah kamu juga ada kenduri itu kan kemudian nek orang kenduri keturunan kenduri pada acara-acara tertentu, misalnya contohnya selamatan, orang meninggal maupun tinggalan. Oh ini Ferdi lahirnya tanggal 13 September, Mas ini 13 September, maka selamatan kemudian bahasa di kelompok saya itu kemudian kalau dalam sebuah kenduri orang yang meninggal dunia yaitu dilaksanakan biasanya pada 7 hari.
kemudian 40 hari, kemudian 100 hari, kemudian 1000 hari, kemudian 3000 hari. 1000 hari itu kalau biasanya disebut mendak tahun. Kalau 3 tahun 3000 hari berarti 3 tahun menolak visual yang dimani visual berbahasa menangani hanya tinggal ngirim doa setiap tahun juga. Sabar malam Jumat ahli kubur tilik rumah. Sabar malam Jumat ahli kubur tilik rumah. Setiap Jumat. Jadi kamu bagi yang sudah memiliki ahli kubur keluarga siapapun itu sangat perlu dibantu dengan doa. Karena beliau di sana itu sudah tidak bisa mengutip, tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tidak bisa ada kesempatan untuk ampun. Maka kalian sebagai ahli warisnya untuk mendoakan beliau. Kamu selaku ahli waris harus bisa melestarikan kebudayaan para waris anak, dan kamu harus juga bisa melestarikan kebudayaan kedua orang tua kamu yang biasanya dalam rumah itu kebudayaannya apa? Kalau makan sambil duduk, ya. Kemudian kalau tidur ya sore, jangan malam, ya, kamu ikuti. Ya, masalahnya itu adalah sebuah kehendak orang tua yang untuk membangun akhlak atau sifat akhlak anak kandung itu sendiri. Tidak mungkin ada orang tua menginginkan anaknya tidak benar belajar satu orang juga. Karena saya sendiri juga sudah sebagai orang tua. Anak saya dua laki-laki semua. Jadi saya sudah merasakan itu konsekuen. Ya. Jadi kalian juga akan seperti itu. Ya, ketika kalian sudah nikah punya anak, maka harus bisa mendidik anak, karena itu adalah sebuah kewajiban. Maka kalau kau belajar saya karena dulu dan nabi lalu alai siapa orang mengandungnya orang menjadi putra masalah agama kan putra mengandungnya agama dosa mulai dosa kemauan dilakukannya ditanggung dua orang yang mengandung tidak tidak akan kembali mengenal masalah lagi, tidak akan kembali tersebut lagi, tidak ada desa petir lagi, tidak ada. Adanya cuma hari-hari bertanggung jawab. Selama kamu hidup di dunia, maka kamu besok di alam larangan akan dimintai bertanggung jawabannya. Jadi hidup kita itu enak atau gampang, tapi jangan dianggap enak, jangan dianggap gampang. Ya, karena makhluk hidup, ya semuanya kita manusia hidup itu adalah sebuah cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kaya beriman atau tidak itu adalah sebuah ujian. Yang miskin beriman atau tidak itu sebuah ujian. Maka miskin atau kaya semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini adalah yang sembilan dan yang terakhir. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah kegiatan akhir. Yang pertama siswa berdiskusi, kemudian selanjutnya adalah siswa mempresentasikan hasil diskusi, kemudian evaluasi penutup ada kesimpulan pemuatan materi, kemudian yang paling terakhir doa penutup. Baik, anak-anak untuk sesi diskusi kami tunjuk ada 1, 2, 3, 4 masuk ke sini untuk melakukan diskusi, kemudian yang putra 1, 2 masuk ke sini untuk melakukan diskusi. Silakan, ini untuk mendiskusikan apa yang ada dalam RKPD. Ya. Silakan, waktunya 10 menit ya untuk diskusi dibahas, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Ya, oke. Waktunya sudah selesai 10 menit ya, silakan nanti akan dipresentasikan. Kembali silakan.
Ya, silakan. Nomor, nomor, ada tiga hal ya. Diskusi tadi yang keempat. Kemudian yang kedua adalah kelompok dua. Silakan saya tunjuk saudara di Firman untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Terima kasih Pak Guru atas waktunya kami mempresentasikan hasil diskusi penyebaran anak Islam di Nusantara kita lepas dari perjuangan para wali sana yang mengalami sukses dominan yang berarti balik lalu bagus. Ya, terima kasih banyak. Dan itu tadi presentasi dari kelompok dua yang sudah ditemukan. Kemudian untuk acara yang selanjutnya adalah langsung saja evaluasi. Ya. Di sini Pak Guru akan membagikan materi untuk mengevaluasi kalian selanjutnya LKPD. Ya. Silakan kalian kerjakan. Kemudian ini adalah sebuah pilihan untuk sendiri sejauh mana kemampuan kalian selama ini dikerjakan. Kalau yang sudah selesai nanti konklusi nanti seperti apa? Oke, anak-anak untuk yang aksara yang terakhir itu adalah penutup yang di dalamnya ada tadi sudah yang pertama adalah diskusi yang setelah diskusi langsung presentasi, kemudian sekarang tinggal evaluasi setelah evaluasi selesai, kemudian yang terakhir adalah bentuk kalian saya tunjuk untuk membaca untuk melakukan kesimpulan ya. Dan akan saya tunjuk salah satu anak untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi. Saya tunjuk saudara di siapa ya? Iksan, saya tunjuk Iksan untuk menyampaikan kesimpulan. Nanti setelah kesimpulan selesai, baru saya akan memberikan penguatan. Kemudian penguatan selesai, baru kita laksanakan doa penutup dalam pembelajaran pagi hari ini. Silakan bisa dilakukan dari situ. Mensyukuri dan dia meneruskan perjuangannya agar dalam hidup dapat merasakan kenikmatan dalam kemurtatan dan atau kekafiran sehingga hidup kita berakhir tidak akan ada cerminan keselamatan. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya sebelum doa penutup kami akan sampaikan penguatan materi untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya, bahwa agama Islam di Pulau Jawa berkembang dengan baik dan besar. Dengan besar itu kita sebagai generasi Islam kita harus memiliki kekuatan iman dan Islam sebagai basis penyangga kekuatan agama Islam ke depan. Percayalah kepada Allah karena hanya Allah yang hak memberikan kita segala-galanya, baik hidup atau mati, bahagia atau sengsara,
kenyang maupun lapar, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di minggu yang akan datang, masih materi yang sama. Dan dulu saya berikan bocoran bahwa materi minggu yang akan datang yaitu adalah konsep dakwah wanita. Dan semoga kita selalu sehat selalu, dapat menjalankan aktivitas setiap hari tanpa ada gangguan apapun. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wa